Kita pasti pernah mendengar sebuah pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau dalam bahasa Inggris, we often hear, when in Rome, do as the Romans do. Pada dasarnya, dalam hal tersebut kita seperti dituntut untuk memenuhi sebuah ekspektasi atau confirm the other people's expectation. Tapi ternyata ada sebuah teori yang mencetuskan bahwa break the expectation isn't always negative. Ada situasi dan kondisi di mana pelanggaran harapan itu tidak selalu menjadi negatif. Bersama saya, Grace April Diasinaga, dan juga rekan saya Marcelinus Dedo, kita akan sama-sama belajar mengenai teori pelanggaran harapan atau yang biasa dikenal sebagai expectancy violations theory. Teori pelanggaran harapan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh seorang profesor komunikasi di University of Arizona, yaitu Judy Burgund. Nah, teori pelanggaran harapan ini adalah teori komunikasi yang menganalisis bagaimana individu menanggapi pelanggaran norma dan harapan sosial yang tidak terduga. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, teori ini berkembang untuk mencakup nonverbal. Tapi hingga kini, teori ini sudah mencakup teori pelanggaran harapan verbal. Teori pelanggaran harapan ini sifatnya sosiopsikologis dan juga menekankan pada berbagai kode sosial, mulai dari komunikasi interpersonal dan juga intrapersonal. Nah, pada sebuah interview yang dilakukan oleh Judy Burgund bersama M. Griffin di acara A First Look at Communication, Judy Burgund berpendapat bahwa ada sebuah pelanggaran harapan yang sifatnya positif. Misalkan saja ketika kita sedang mengobrol dengan seseorang, dan ternyata responnya atau antusiasme yang diberikan oleh orang tersebut jauh melampaui ekspektasi kita. Nah, hal tersebut ternyata berdampak baik atau men-trigger antusias yang lebih tinggi lagi kepada kita. Nah, hal tersebut adalah contoh dari teori pelanggaran harapan yang sifatnya positif. Jadi penafsiran sebuah pesan itu ditentukan oleh situasi, nilai ganjaran orang lain, dan bagaimana pesan-pesan tersebut memenuhi harapan seseorang atau tidak. Nah, secara simpelnya, mungkin teori pelanggaran harapan ini membahas tentang expectations versus reality. Kita juga perlu tahu apa tujuan dari teori pelanggaran harapan ini. Dengan kita tahu teori pelanggaran harapan ini, diharapkan kita dapat mengatasi kemungkinan konflik dalam sebuah interaksi dengan cara mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, ekspektasi komunikator, kemudian makna pada pola proksemik, dan juga konsekuensi apa yang terkait dengan jarak dan pengaturan spasial alternatif. Kita perlu tahu juga nih, apa pola proksemik. Proksemik dicetuskan oleh seorang bernama Edward T. Hall, dan proksemik ini merupakan penyampaian pesan-pesan melalui pengaturan jarak dan juga ruang. Kita perlu tahu bahwa ada 4 zona proksemik, mulai dari zona intim, pribadi, sosial, dan juga publik. Berikut merupakan cuplikan yang akan merepresentasikan penjelasan kami mengenai zona proksemik. Halo. Halo, lagi ngapain biasanya di sini? Ini aku biasanya di rumah itu. Nah, setelah melihat video tersebut, teori pelanggaran harapan juga memiliki 3 asumsi utama, yaitu harapan mendorong interaksi manusia, harapan bagi perilaku manusia dapat dipelajari, dan yang terakhir, orang membuat prediksi tentang perilaku nonverbal. Nah, yang pertama adalah harapan mendorong interaksi manusia. Hal itu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor komunikasi, relasi, dan konteks. Hal ini bisa diartikan bahwa seseorang pasti akan mudah memahami sesuatu satu sama lain jika mereka berasal dari frekuensi yang sama atau tempat yang sama, atau bisa dibilang mereka punya chemistry yang sama. Selanjutnya adalah harapan bagi perilaku manusia yang dapat dipelajari.
Hal ini adalah asumsi teori pelanggaran harapan manusia dapat dipelajari semisal guru, orang tua, masyarakat, televisi, atau media online lainnya. Pola pandang seperti ini adalah pola pandang berbicara yang didasarkan pada lingkungan. Patah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya ialah sebuah tindakan atau tingkah laku seseorang didasari dari sekelilingnya atau mereka berasal. Terakhir adalah orang mampu membuat prediksi tentang perilaku nonverbal dengan contoh komunikasi nonverbal seperti kontak mata, sentuhan, bahasa tubuh, dan lain-lain. Jadi seseorang bisa memprediksi apa yang ada di pemikiran kita atau apa yang ada di maksud dan tujuan kita hanya melalui kontak mata saja. Hal ini bisa terjadi karena kita memiliki ikatan yang erat atau memiliki frekuensi bahkan chemistry yang sama. Dicontohkan sebagai perkumpulan atau sebuah kelompok yang sudah berkawan atau berteman lama, mereka berpindah atau mengunjungi sebuah tempat yang baru atau asing belum mereka kenal. Di situ mereka melihat sebuah kejanggalan yang aneh di mata mereka. Hanya dengan bersentuhan atau bahkan dengan kontak mata saja, maka mereka akan sudah memahami apa maksud dari arti tersebut. Menurut Judy Bergen, teori pelanggaran harapan juga memiliki konsep dasar, yaitu ada expectation atau harapan, communicatory with challenge, dan yang terakhir ada violation challenge. Dan yang pertama adalah expectation atau harapan besar yang diberikan kepada seseorang. Seperti contoh saja kita sebagai pembicara yang menaruh harapan besar kepada pendengar untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Nah, di konsep ini expectation itu dibagi menjadi dua, yaitu ada predictive expectation dan prescriptive expectation. Predictive expectation adalah sesuatu menebak atau memperkirakan jalannya suatu topik berdasarkan dari pengalaman atau berdasarkan dari histori yang ada. Seperti contoh adalah seorang kurir paket yang mengantarkan paketnya sampai tujuan, tetapi di dalam perjalanan paket tersebut rusak dikarenakan terkena hujan. Fungsi dari predictive expectation ini adalah supaya memperkirakan kemungkinan terburuk yang terjadi supaya saat pengiriman paket tersebut sampai tujuan dengan selamat. Sedangkan yang kedua adalah prescriptive expectation atau pemberian saran bahkan masukan supaya dalam pengiriman paket tadi paket sampai tujuan dengan selamat tanpa ada sebuah pengalaman yang terjadi. Jadi berdasarkan masukan-masukan dari seseorang bahwa paket yang selamat sampai tujuan itu harus di bubble wrap atau di packing kayu seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah communicator reward valence. Ini adalah sebuah penilaian di mana ekspektasi melebihi ekspektasi. Maksudnya adalah ekspektasi kita dipatahkan oleh sebuah ekspektasi yang lebih bagus. Tadi Chris sudah mengatakan bahwa pematahan ekspektasi itu tidak selamanya buruk, tapi juga bisa dalam bentuk negatif atau positif. Bisa dicontohkan kita sebagai orang yang ingin membeli barang di online. Ekspektasi kita adalah barang tersebut ya udah biasa aja sampai di kita. Tetapi setelah paket datang, kita membuka paket tersebut, ternyata ekspektasi kita melihat barang tersebut itu lebih bagus dari perkiraan kita. Karena kita terlalu senang, karena kita merasa puas, kita memberi tips atau value yang lebih kepada orang itu atau pedagang tersebut. Dan yang terakhir adalah violation valence. Pelanggaran harapan terjadi ketika harapan seseorang dilanggar akan membangkitkan minat atau perhatian seseorang dan kemudian ia akan menggunakan mekanisme tertentu untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Ini bisa diilustrasikan di saat kita sedang belajar di sebuah kelas, di mana dosen memberikan materi dan kita sebagai mahasiswa menulis dan menyimak materi yang diberikan dosen. Violation valence ini terjadi jika mahasiswa tidak bisa menangkap apa pesan yang diberikan oleh dosen, sehingga mahasiswa malas dan tidak menganggap materi itu sebuah hal yang penting, sehingga mahasiswa hanya melihat dan tidak melakukan atau do nothing di kelas. Amazing! Sekian penjelasan kami dari kelompok 3 tentang teori pelanggaran harapan. Kirang langkungipun kulunyun pangapunten sakata-katipun, semoga materi ini yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.